Jalanan macet bikin stres. Tugas banyak bikin stres. Gebetan gak ngangkat bikin stres. Stres adalah kata yang sering kita gunakan sehari-hari. Atau kalau kamu seperti aku, stres bisa saja menggambarkan kondisi dirimu, di mana kamu mengatakan, iya nih, aku lagi stres. Tapi, salah nggak sih kalau kita ngalamin stres? Atau sebenarnya mental kita yang lemah aja? Sebelum masuk ke pembahasan tersebut, pertama-tama kita kenalan dulu yuk dengan apa itu stres. Stres adalah reaksi fisik dan psikologis yang muncul ketika kita berhadapan dengan perubahan, situasi yang baru, atau situasi yang kita anggap menantang. Ibaratnya, stres itu sebagai sinyal yang menandakan untuk kita bersiap-siap supaya bisa menghadapi tantangan tersebut. Stres adalah hal yang sangat wajar terjadi, dan setiap orang punya reaksi serta penyebab stres yang berbeda-beda. Jadi bisa saja seseorang terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya sedang mengalami stres, dan apa yang kita anggap tidak membuat stres, sebenarnya membuat orang lain bisa menghadapi stres. Meski stres selama ini konotasinya negatif, tapi ada loh stres-stres yang bisa membantu kita menjadi lebih baik. Pada taraf tertentu, stres bisa membantu meningkatkan level energi kita dan membantu kita menjadi lebih fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kita hadapi. Stres-stres seperti inilah yang disebut dengan eustress atau stres baik. Tapi sebaliknya, ketika situasi tidak lagi dianggap menantang tapi mengancam, stres kita bisa menjadi sangat tinggi dan justru membuat kita merasa sangat buruk, sehingga stres-stres seperti inilah yang disebut dengan stres buruk atau distress. Ketika kita bicara tentang stres, biasanya kita mengacu kepada stres-stres yang buruk ini atau distress. Penyebab stres bisa bermacam-macam dan berbeda-beda untuk setiap orangnya. Ada yang disebut dengan stres sehari-hari atau daily hassles, di mana stres ini muncul dari kegiatan harian yang mungkin mengesalkan atau membuat kita lelah. Misalnya, macet sehari-hari di jalan, perjalanan pulang pergi yang jauh dari kantor, melakukan pekerjaan rumah tangga, dan berbagai macam hal lainnya. Ada juga stres-stres dari peristiwa khusus, atau stres yang muncul karena ada situasi spesifik atau khusus yang memicunya. Misalnya, ketika kita stres karena gagal ujian, tidak diterima di perusahaan, atau juga mengalami bencana maupun kecelakaan. Sementara itu, ada juga stres-stres yang namanya stres kumulatif, di mana stres ini adalah kumpulan kejadian-kejadian buruk yang terus menumpuk, dan terjadi dalam jangka waktu yang lama, sehingga membuat kita terus-menerus merasa tertekan. Contoh dari stres-stres ini adalah seperti pengabaian dari kecil, atau juga diperlakukan buruk oleh pasangan kita, maupun juga mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari atasan dan terjadi terus-menerus. Jika stres tidak dikelola dengan baik dan dibiarkan terus-menerus berlarut, maka stres bisa bertumbuh dan berkembang menjadi burnout. Kondisi kelelahan dan kehabisan energi yang membuat seseorang memiliki sikap negatif terkait dengan penyelesaian tugasnya, membuat mereka jadinya kurang termotivasi dan juga melihat tugas-tugasnya secara negatif, sehingga akhirnya bisa menurunkan produktivitas dan juga kinerja dari orang tersebut. Pernah merasa sangat tidak bersemangat, sulit fokus, merasa sinis, atau bahkan jadinya mau menganggap tugas-tugasnya itu sebagai tugas yang tidak menyenangkan? Nah, bisa jadi kamu sedang mengalami burnout tuh pada situasi tersebut. Mengelola stres sedini mungkin menjadi penting agar stres ini tidak berlarut-larut dan berkembang menjadi burnout atau masalah kesehatan mental lainnya. Kita bisa mengamati terlebih dahulu reaksi-reaksi stres yang kita miliki, melihat reaksi fisik apa yang muncul, pikiran, atau perasaan tertentu yang muncul setiap kali kita sedang stres. Apakah kepala kita pusing, jantung kita berdebar-debar, atau tangan kita banyak keringatnya ketika kita sedang mengalami stres? Atau mungkin perasaan kita banyak cemasnya, ada rasa takut, sedih, marah, dan berbagai emosi lain yang muncul? Coba lihat lagi deh pikirannya ketika stres. Apakah lebih banyak pikiran yang netral, positif, atau justru lebih banyak pikiran-pikiran negatif seperti aku tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini, atau bisa juga pikiran-pikiran seperti aku tidak berdaya dan juga kehilangan harapan. Dengan memahami reaksi-reaksi yang muncul, kita bisa jadi lebih cepat tanggap saat pertama kali reaksi itu muncul sehingga bisa segera mengelolanya tanpa membiarkan stres berlarut-larut. Kita bisa segera melakukan hal-hal yang menenangkan diri kita, misalnya meditasi, atau juga mendengar lagu-lagu yang menenangkan, atau bisa juga memanjakan sensasi-sensasi tubuh kita lewat mandi air hangat, makan makanan yang menyenangkan, ataupun berolahraga.
Kita juga bisa bercerita kepada orang lain, misalnya ke teman, pasangan, atau keluarga, maupun juga ke tenaga profesional jika memang dirasa perlu. Lakukan semua hal yang kamu butuhkan untuk mengurangi sensasi-sensasi tidak menyenangkan dari stres kamu, agar kamu bisa melangkah maju dan juga memproses kejadian-kejadian yang kamu alami secara lebih baik. Ingin tahu pembahasan-pembahasan lain yang terkait dengan pengelolaan stres? Kamu bisa membaca materi-materi yang sudah dikurasi oleh psikolog di aplikasi Teduh. Pilih opsi self-help, lalu klik tombol mengelola stres untuk menemukan berbagai materi dan strategi pengelolaan stres yang sesuai dengan diri kamu. Unduh di App Store dan Play Store, serta mulai berlangganan dari sekarang.